Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku dan teman-teman semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Iyus Yusman, di video renungan kontemplasi channel Warna Kehidupan. Semoga sahabat dan teman-teman semua selalu dalam keberkahan, kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, kemakmuran, dan jalan lakon kehidupan yang senantiasa dalam ridho Tuhan. Sekarang, mari kita bersama-sama memahami dan berkontemplasi sejenak dengan menghadirkan kesadaran batin jiwa kita terdalam. Dalam video kontemplasi sebelumnya, kita telah mengetahui dan memahami tema tentang spiritualitas kebahagiaan dan upaya pemulihan kesadaran. Sekarang secara singkat, kita akan mencoba untuk melihat dan memahami tentang klasifikasi kebahagiaan yang terbagi pada kebahagiaan sejati atau hakiki dan kebahagiaan temporal. Merujuk kepada Al-Quran, kata kebahagiaan yang bahasa Arabnya as-sa'adah atau al-falah, dalam bentuk lain tuflihun atau muflihun. Dan kata al-falah ini kata yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan arti kebahagiaan. Nah, ini sering disandingkan dengan iman dan takwa, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian Al-Maidah ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kemudian An-Nur ayat 31, Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kemudian Al-Mu'minun ayat 1, Qad aflahal mu'minun, dan lain-lain. Kata tuflihun asal kata dari falah yang artinya kebahagiaan. Jika kita rinci makna-maknanya, falah atau tuflihun itu sebagai kemakmuran, keberhasilan, pencapaian yang dengannya kita berada dalam keadaan bahagia, terus-menerus dalam keadaan bahagia, menikmati ketentraman, kenyamanan, atau kehidupan yang penuh berkah, keabadian, kelestarian, terus-menerus, dan keberlanjutan. Sahabat dan teman-teman, pada dasarnya semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dimaksudkan agar kita sebagai umat manusia dan hambanya berakhir supaya kehidupan ini dipenuhi dengan kebahagiaan, baik ketika masih di dunia atau di akhirat. Bahkan bukan hanya saja kebahagiaan yang sifatnya sementara, tapi kebahagiaan yang abadan abada, kekal abadi. Itulah yang disebut kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki, sebagai kebahagiaan yang puncak yang tidak terbatas. Maka dari itu ada dua bentuk kebahagiaan
atau as-sa'adah. Pertama, kebahagiaan yang al-mu'akkad sebagai kesenangan dan kenikmatan temporal, sementara, terbatas, come and go yang sifatnya mental, psikologis, dan partikular. Kedua, kebahagiaan yang ad-daim, kebahagiaan yang permanen, kekal, abadi, terus-menerus, berkelanjutan, terus-menerus, tidak ada batasnya, sifatnya spiritual dan universal. Untuk itu, makna esensi dari kebahagiaan bukan hanya ketentraman dan kenyamanan sesaat saja. Sebab ketika sesuatu itu sifatnya sementara, maka tidak dapat melahirkan kebahagiaan. Demikian pula, mencapai keinginan saja tidak dengan sendirinya memberikan kebahagiaan. Kesenangan dalam mencapai keinginan biasanya bersifat sementara. Karenanya, satu syarat yang penting harus ditambahkan agar sampai pada makna esensi atau hakiki dari kebahagiaan, yaitu kelestarian atau menetapnya perasaan itu dalam diri kita. Sahabat dan teman-teman, maka agar supaya kita bisa menyadari dan merasakan kebahagiaan sejati atau kebahagiaan hakiki sebagai kebahagiaan yang permanen, tidak ada batasnya dan tidak bisa dirampas oleh kondisi dan situasi apapun, maka kita harus mencoba untuk bisa go beyond mind and ego, atau masuk pada sebuah kesadaran yang telah melampaui pikiran dan ego. Pikiran dan ego itu terbatas. Karena terbatas, maka ia tidak dapat merasakan atau realize pada sesuatu yang tak terbatas. Pikiran dan ego hanya bisa merasakan sesuatu yang terbatas, yang come and go, sesuatu yang datang dan pergi, temporal dan sementara. Sahabatku dan teman-teman semua, demikianlah renungan sejenak yang sangat singkat sekali tentang klasifikasi kebahagiaan yang terbagi pada dua, kebahagiaan yang temporal dan kebahagiaan yang permanen. Semoga sahabat dan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Sampai jumpa di renungan kontemplasi berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.